Oke. Selamat pagi Ibu Zaman, Ibu Kepala Sekolah SD Impres Paparo. Selamat pagi juga Ibu Eka Wari selaku guru SD Impres Paparo. Oke, di sini saya selaku fasilitator dari Ibu Eka, saya meminta izin kepada Ibu Zaman untuk memberikan kesempatan waktunya untuk berdiskusi dengan Ibu Eka terkait mengenai fasilitasi individu yang pertama. Nah, di situ fokus kita adalah mendiskusikan bagaimana implementasi PTM 1 diterapkan di sekolah SD Impres Jaya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, disiplin positif seperti itu. Oke, kita langsung saja. Ibu Eka, sehat ya Ibu Eka? Sehat. Hari ini bagaimana? Sudah bahagia? Sudah bahagia, apalagi pastinya sudah datang. Iya, alhamdulillah. Kalau sudah bahagia, kita sudah siap untuk diskusi ya Ibu Eka. Untuk diskusi yang pertama, saya ingin berdiskusi mengenai apa yang sudah Ibu Eka imbaskan terkait materi kita di PTM pertama. Kira-kira apa saja pembahasannya? Itu yang kalau sesuai dengan filosofi KHD, jadi kita harus bagaimana ketika kita mengajar kita bisa membagikan anak sesuai dengan kita harus memperhatikan kodrat sama dan kodrat alamnya. Jadi kemarin mungkin secara keseluruhan belum juga tadinya biasa kalau sharing dengan teman-teman itu adalah bagaimana ketika mengajar itu kita harus memahami anak bahwa mereka ini kondisinya begini, jadi bagaimana ketika kita mengajar disesuaikan dengan karena anak-anak ini nalarnya tidak seperti yang anak-anak di tempat lain kan. Seperti tadi mungkin ibu tanya ada anak kami namanya Tirus, dia ketika ditanya kreatif, ibunya kreatif tidak, itu pasti dalam itunya lingkar-lingkar, maksudnya ibu yang kreatif itu apa. Jadi anak-anak perlu membuat bahasa yang bisa dipahami anak, khususnya anak-anak di tempat ini. Iya, jadi itu pernah sampaikan kepada teman sama yang tentang keyakinan kelas juga itu kemarin sudah disampaikan kepada teman-teman lewat kegiatan komel. Dan mungkin ini agak beda dari teman-teman CGP lain karena mungkin teman-teman CGP lain mungkin mereka yang langsung bawakan materinya ke teman-teman guru, oh ini keyakinan kelas begini ya yang kami pelajari. Tetapi saya bekerja sama dengan guru saya Ibu Heng, jadi kami diskusi dulu sekalian melatih teman-teman untuk sama-sama tampil di depan umum gitu kan, meskipun dari komunitas itu. Jadi diajar Ibu Heng, karena Ibu Heng juga tahu kan pakai sosmed kan, caranya menyampaikan keyakinan kelas, kenapa harus dibuat. Nah terus nanti ditambahkan sama Ibu juga, kalau bisa ditulis sama anak-anak. Ya itu ide Ibu kepala sekolah, karena kan biar tampilannya bagus itu yang tulis ya. Jadi pas tadi sudah diberi masukan sama Ibu Ket, jadi untuk Pak Eben, Pak Bunjon, Neng, itu anak-anak sendiri ya, Original. Iya, kami yang duluan tapi yang sudah jadi, oke inilah yang Pak kan yang kita. Jadi dan Tuhan teman-teman kelas dan teman-teman mereka semua menerima hal itu dan penuh dukungan juga. Jadi untuk penerapan hal-hal yang sudah dipelajari di PTM 1 ya bisa berjalan dengan baik, namun belum sempurna. Lalu ketika Bu Eka itu menerapkan nih materi-materi yang dari penggerak, adakah tantangan? Kalau bicara soal tantangan pasti ada sih ya kan. Mungkin ya secara mencari harus datang ke tempat ini ya, medannya ini kan, tapi ya semuanya difasilitasi sama kepala sekolah. Dan kalau untuk tantangan dalam kelas ya mungkin kita sudah buat kesepakatan kelas, nah tapi ya tahunya anak-anak ya tuh jadi cantik ini
udah dibilang harus diyakini ya nak. Nah ini kan kesepakatan. Nah jadi bagaimana biar kita sama-sama enak. Nah mereka bilang iya, tapi ya namanya juga anak-anak sibuk kodrat alam juga ya, jadi kadang masih ada yang melanggar. Itu saja sih tantangannya. Kalau tantangan itu kan yang menimbulkan dan membangkitkan, oh ada problem seperti ini, berarti saya itu tertantang menimbulkan suatu yang baru. Kira-kira ide apa dari tantangan itu muncul? Kalau soal itu, dengan adanya tantangan itu ya kita jadi berpikir bagaimana biar mereka bisa ya tidak melakukan ya mulai lagi. Jadi sering-sering mengingatkan saja, kemarin coba nih itu kan nomor 4 coba dibaca, itu ibu sudah bilang jangan pakai bahasa. Jadi mereka mengingatkan, karena mereka yang mengingatkan temannya sendiri. Berarti bisa ya, anak-anak itu bisa saling mengingatkan ya. Lalu hambatan apa saja nih hambatan ketika menerapkan ini di SD Impres Pakaro? Hambatannya kalau mau dibilang untuk fasilitas juga sebenarnya itu kan kreativitas. Iya, benar saja kan. Terus apalagi kami juga sudah ada apa kayak Starling begitu, jadi memang biasa setiap malam itu kita guru-guru kan tinggal satu rumah nih. Jadi ini masalahnya di sini ya sudah saling kasih masukan jadi masih bisa lah diatasi. Berarti masih aman ya. Lalu di situ pasti ada dukungan, support dari rekan sejawat. Kira-kira bentuk dukungan dari kepala sekolah apa, rekan sejawat apa, terus lingkungan di sekitar SD Impres Pakaro itu seperti apa? Itu banyak sekali. Apa itu? Fasilitas awalnya sih dikasih izin ya kan, terus pokoknya ibu konsep sih misalnya sudah yang penting meningkatkan kompetensi dulu. Nah terus kemarin saya sebenarnya ini sama ibu saya mau bawa materi ini bisa tidak, langsung lah ibu kasih bagaimana kalau langsung kita buat yang kegiatan kombel. Nah di situ langsung secara tidak langsung kita berbagi itu kan ini yang belum pernah jadi moderator ya, diajar jadi itu. Kemudian untuk dukungannya selain dukungan moral, pokoknya materinya juga ada. Pokoknya dari teman-teman juga ya bisa menerima kalau saya izin lagi, jadi kelasnya diambil alih dulu. Nah kemudian ketika saya memberikan masukan ya teman-teman iya ya maksudnya tidak terlalu banyak ini nih tidak bisa di sini nih karena anak-anak gurunya Nah itu untuk dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Lalu dukungan dari lingkungan, asetnya nih. Aset lingkungan pasti ada nggak? Banyak sih Bu. Contohnya kemarin sesuai yang bagja itu kan yang awalnya itu pas malamnya prepare buat mengajar itu besok mau mengajar matematika nih, kebetulan anak-anaknya untuk perkalian pembagian masih ada susah, jadi kami dikali di situ jalan. Jadi sudah diajar ambil batu-batu, ini kalau 2 kali 3 tuh caranya begini. Nah sudah, tidak lama kemudian sudah masuk pembagian, tiba-tiba ada nih yang mulai 1, 2, 3 itu kan biasanya jadi mulai lagi iya masuklah bahasa Inggris. Coba kalau tuh batunya bagaimana, masuk ada yang 2 masih ada yang sih itu bantuan alamnya banyak. Sama kami biasa itu sih anak-anak yang kayak untuk menggambar bisa nih bisa ya. Iya. Lalu dukungan dari masyarakat sekitar. Dengan masyarakat masalahnya yang di lokasi ini cuma kami. Di sana tidak ada masyarakat perkampungan, tidak ada. Tidak ada di bawah. Di bawah. Iya di bawah. Ketika menuju ke sini tidak ada support dukungan dari masyarakat sekitar. Ada pas kebetulan hari jadi diantar di bawah. Terus tidak semua masyarakat ada di sini sih, tapi masih ada kayak 3 sampai 4 orang yang biasa orang tuanya anak-anak kan. Jadi mereka bersyukur ibu terima kasih, bukan cuma saya teman-teman terima
izin pemakaian lingkungan di sini izin atau Tidak sih. tidak? Pas samping sekolah. Tinggal gitu ya. Apa itu masih lingkup sekolah ya? Iya. Ya, berarti untuk lingkungan alam, lingkungan sekitar dan masyarakat itu bagus juga ya. Lalu harapannya Bu Eka ketika sudah mengikuti guru penggerak, harapannya apa? Lalu harapan untuk SD Impres Paparo itu apa? Oh iya, harapannya sih mungkin lebih ke pribadi dulu kayaknya mungkin dulu mungkin kurang bisa memanage segala hal dengan baik, khususnya mungkin dalam yang kayak itu bagaimana melakukan sesuatu biar bisa terjadi secara terstruktur gitu. Kemudian kalau untuk sekolah ya semoga nanti apa yang bisa saya dapatkan dari pelatihan CBP itu bisa diimbaskan ke teman-teman dan yang sekolahnya bisa meningkat lagi ya. Lalu kegiatan apa yang diharapkan Bu Eka ada di SD Impres Jaya? Terus apa? Iya, SD Impres Paparo. Kegiatan yang gimana nih Bu, maksudnya? Kegiatan pengimbasan itu seperti apa? Saya belum sempat meninggalkan itu, kami fokus ke literasinya anak-anak. Berarti sudah ada literasi ya? Iya. Iya, karena kebetulan anak-anak kami ya mungkin mereka belajar itu hanya di sekolah saja atau ya kebetulan ada yang anak kelas 6 itu kan dia lumayan lah, jadi dia bisa ajar adik-adiknya, mereka kan semuanya bersaudara. Ya. Jadi apa yang diajar kayak misalnya di kelas saya tuh diajar lagu-lagu apa, nanti pas mereka pulang tuh biasanya tuh kelas 1 Sudah bisa. bisa juga, dan mereka saling mengajar juga sih, mungkin dari orang tua mungkin belum bagaimana. Lalu Bu Eka, harapan ketika Bu Eka itu mengimbaskan nih kepada teman-teman, kemarin kan sempat ada pengimbasan mengenai KHD, disiplin positif yang keyakinan kelas. Harapannya Bu Eka ketika sudah mengimbaskan itu seperti apa? Rekan sejawat seperti apa? Kepala sekolah seperti apa? Ya bisa lebih memahami anak-anak saja ya. Jadi kebutuhan anak itu yang bagaimana biar anak-anak itu kayak lebih ternyata saya di rumah di sekolah itu dimengerti, jadi lebih senang datang ke sekolah. Jadi datang ke sekolah itu bukan karena suatu kewajiban, tapi karena mereka memang ingin sendiri semoga cepat pagi ke sekolah lagi besok, siapa tahu ada buku baru atau sudah tahu belajar warna-warna. Oke, kita masuk ke materi. Untuk materi di KHD itu yang Ibu Eka pahami itu apa? Yang mengenal. Sesuai filosofi KHD itu sudah yang bagaimana ketika mengajar anak itu kita bisa itu yang saya ingat selalu itu yang memerdekakan anak dan menjunjungnya kebahagiaan anak-anak. Kebahagiaan. Lalu apa yang Ibu Eka dapat petik dari materi KHD? Intinya ketika sudah belajar tentang materi KHD itu kita harus bagaimana caranya anak-anak atau kita juga rekan guru untuk memahami anak lebih dalam. Jadi tidak hanya melihat kelakuan mereka di sekolah, tapi bisa memahami juga ini anak basicnya dia begini, mereka berasal dari keluarga ini. Kan pernah bilang anak-anak yang di sekolah tidak mendapatkan kasih sayang, mereka ke sekolah mencari itu. Makanya jadi ketika ada anak-anak yang mungkin suka cari perhatian, ya sudah kita memahami. Iya. Lalu dari materi itu apakah materi KHD itu bermanfaat untuk Bu Eka, untuk sekolah, untuk kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat ketika pengimbasan itu? Sangat bermanfaat sih, iya, karena kan itu biar
positif yang ibu ambil dari materi disiplin positif itu apa, terus yang sudah baik itu apa, yang sudah diterapkan dari materi disiplin positif itu. Yang soal keyakinan kelas ya itu kan sudah diminta teman-teman, jadi sama kayak setiap pagi kan teman-teman tadi sadar mereka sudah terbiasa sih waktu sudah jam selamat pagi ibu datang tuh langsung salam ibu gurunya semua, biar tuh bapak guru yang bukan waktu mengajar banyak sana sama ya guru-gurunya juga kan sudah tepat waktu mungkin untuk waktu pulang sebenarnya disiplin waktu ya anak-anak kalau sudah jam-jam 11 ke atas itu fokusnya sudah berkurang. Jam berapa itu biasanya? Jam 11 ke atas. Jam 11 ke atas sudah fokusnya. Iya, mereka sudah mulai kalau dikasih materi itu mereka sudah tidak fokus lagi, malahan ada masih pas tinggal kalau yang anak kecil sudah ibu guru suruh pulang. Jadi untuk mengatasi itu kita sepakat untuk jam-jam kalau sudah begitu kita kasih anak-anak menggambar. Jadi sudah mereka ternyata senang dengan itu. Berarti sudah ada solusi dari. Lalu adakah hambatan ketika Bu Eka menyampaikan diseminasi nih terkait disiplin positif pada rekan-rekan di SD Papan? Tidak sih, support ya nanti ya. Terus dalam pelaksanaan ada kesulitan ya? Sebenarnya mungkin ada gitu ya anak-anak yang sudah memang bawaannya saja yang melanggar, tapi ya itu pintar-pintar yang saja kreatif ya. Lalu apakah di dalam penerapan itu ketika anak itu tidak melakukan hal itu atau tidak melakukan keyakinan kelas nih, kan guru sudah kreatif tapi anak itu tetap membandel tidak melakukan itu, apa tindakan atau yang dilakukan seorang guru atau Bu Eka? Kalau misalnya ada anak yang misalnya mungkin melanggar itu mau dikerasi juga tidak bisa karena mungkin itu sudah ini, jadi mungkin kalau lagi istirahat kan biasanya kan istirahat kan dalam kelas, terus kan mereka istirahat tidak pergi jajan tapi paling bermain istirahat sini. Nah itu biasa dipanggil begini, misalnya begini Farmili itu sini dulu, nah datang sih dia, tapi kalau dikasih tahu mereka iya belum Itu berarti namanya apa? restitusi. Iya, berarti di sini sudah menerapkan disiplin positif yang restitusi. Itu sudah didiseminasikan ya? Itu belum sih, kemarin mau ambil sama dari itu dibawakan Ibu Maria, belum sempat. Tapi sempat diterapkan oleh Ibu Eka sendiri. Pernah sama yang anak ini kelas kejadian 1. itu ya. Tapi nggak disempat di video karena kayak spontan gitu kan. Spontan. Terus saya bilang aduh kenapa? Ya sudah lah. Dokumentasi ya. Padahal itu sudah bentuk restitusi itu. Seorang anak melakukan kesalahan terus tidak langsung lantas rotan ya, tapi kita restitusi. Nah itu kira-kira ketika materi restitusi kan baik ya, bagus. Kira-kira kapan akan dilaksanakan pengimbasan kepada guru-guru lain? Kami rencananya minggu depan ada kegiatan kumpul lagi. Itu kan kami di sekolah untuk kalau bisa gantian materi biar gantian teman-teman juga kan. Nah kemarin saya sudah bagi materinya ke Ibu Maria dan rencana besok Senin ya. Oh iya sudah hari ini tapi kegiatan ini jadi mungkin guru-gurunya juga Ibu Maria mungkin belum sempat belajar selesai. Jam berapa itu kalau hari ini? Biasanya kami selesai pulang anak-anak. Selesai Kami majukan 1 jam sebelumnya mereka pulang baru kami lanjutkan. Nah bagus itu mungkin bisa. Karena tiba-tiba ini Iya. yang pemateri ya siap lagi kan lain-lain kalau materinya sudah siap hari ini malah bisa ya. Iya. Cuma kan kami bilang besok ada kegiatan ini kayaknya mungkin sudah tidak apa. Tapi sebenarnya ada kegiatan ini pun tetap bisa berjalan ya Ibu, Iya. karena ini kan diskusi. Malah saya bisa
langsung melihat produknya gitu, produk hasil restitusinya seperti itu. Restitusi contohnya itu. Iya. Malah bagus itu disiplin positif. Iya. Nanti video kemarin bisa di-share ke Oh iya, nanti itu bisa buat suatu barang bukti sudah ada pembebasan. Jadi untuk semua kegiatan yang kita lakukan itu baiknya itu ada dokumentasi, karena itu adalah barang yang benar-benar buat bukti dukung kita menyampaikan sesuatu. Kalau kita hanya menyampaikan saja tanpa ada bukti seperti itu kurang valid gitu. Nah itu malah bagus sekali sudah ada video, nanti bisa di-share seperti itu. Apalagi itu bisa upload, didokumentasikan di sosial media. Kemarin juga ada tentang ini kan guru edu kreator, konten kreator. Iya, guru konten kreator itu di situ ketika semua kegiatan apa yang kita lakukan itu juga ada pembebasan seperti itu. Itu bisa ditunjukkan di sosial media seperti itu. Nanti SD Impres Paparo bisa tuh punya Instagram gitu. Itu apa kegiatannya dipublikasi. Itu berbagi praktek baiknya di situ melalui hal-hal kecil seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi motivasi buat sekolah-sekolah yang lain seperti itu, buat semangat, atau mungkin itu bisa buat pandangan para pemangku kepentingan yang lain. Oh ternyata di SD Impres Paparo itu sudah menerapkan ini, bisa menjadi pandangan bagi yang lain. Oke, kita masuk refleksi ya Ibu. Oke. Nah untuk refleksi kali ini saya ingin mendengar kata-kata dari Bu Eka yang membuat Bu Eka tetap bertahan di SD Impres Paparo dan membuat Bu Eka tetap gigih membagikan praktek baik Bu Eka kepada rekan-rekan yang ada di sini itu apa. Lalu Bu Eka itu ada harapan-harapan apa yang ingin diwujudkan sambil refleksi yang sudah dilakukan. Iya, terima kasih. Kalau untuk itu mungkin belum banyak hal yang saya lakukan di sekolah ini, baru juga datang. Setengah ya, udah setengah jalan. Jadi mungkin sebenarnya awalnya kan saya bukan di sekolah ini, terus pas SK keluar juga sebenarnya takut kan dengar ini sudah takut di sana itu gitu. Pas sudah menghadapi ke kelas saya di kelas ini, kalau di kelas
menerapkan ini ternyata dampaknya positif. Lalu di sini Bu Eka itu ketika melihat para siswa itu mengharapkan Ibu, apa refleksi yang Ibu ingin ceritakan? Itu yang menariknya karena beda dengan sekolah-sekolah yang di sana anak-anaknya banyak, punya masyarakatnya banyak. Jadi di sini tuh anak-anak itu lebih sangat menghargai dan mereka tuh kayak betul-betul butuh gitu. Ininya kayak apa ya? Iya. Kayak biasanya di tempat saya mengajar waktu itu, aku bilang anak sore datang ya, kita belajar dulu nih. Anak-anak tuh aduh belajar terus. Nah itu tuh jadi anak-anak itu kayak tidak suka, tapi anak-anak ini entahlah mungkin karena mereka tidak ada mainan di rumah, jadi mereka tuh setiap sore kalau disuruh datang kita kerjakan bersama-sama juga senang. Jadi mereka tuh tidak ngomel, jadi mereka tuh senang bersama sama bapak ibu guru sambil cerita-cerita. Jadi itu yang banyak cerita dengan teman-teman ini yang kita tidak dapatkan di kota, teman-teman yang di kota. Jadi meskipun anak-anak yang kita ajar ini sedikit, tapi mereka tuh lebih membutuhkan kita daripada di tempat lain. Jadi kayak meninggalkan mereka juga. Iya, jadi kayak kita jadinya kayak tergerak bagaimana anak yang sedikit ini dan kita guru yang banyak-banyak ini meskipun mereka sedikit tapi mereka bisa berhasil meskipun tidak sepintar anak lain, tapi dengan segala keterbatasan mereka, kodrat alam mereka, bagaimana cara kita benar-benar untuk kreatif biar mereka bisalah setiap hari dapat bawa pulang satu pengetahuan saja, misalnya kayak 2 kali 3 tuh ternyata caranya dapat itu begini. Terima kasih Bu Eka, refleksinya membuat saya terharu di SD Impres Paparo ini. Saya tinggal kembali berdiskusi dengan Ibu Kepala. Iya. Saya juga terharu ketika Bu. Iya. Ternyata perjuangannya luar biasa, terharu. Ibu kan luar biasa. Iya. Saya baru datang. Ya, terima kasih Ibu Eka. Iya, boleh di sini boleh. Terima kasih, Ya. selamat datang. Selamat datang, Ibu. Semangat Ibu Terima Eka. kasih Bu. Stepsannya Sudah ya. Kita lanjut dengan Ibu Kepala Sekolah yang perjuangannya pasti luar biasa juga. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi pasti Ibu Ani. Iya, selamat pagi Ibu. Ibu Zaman, selamat pagi. Sehat selalu Ibu. Salam bahagia. Puji Tuhan sehat. Iya. Di sini saya ingin diskusi ngobrol-ngobrol saja Ibu, ngobrol-ngobrol santai terkait penugasan yang Bu Eka Wari terapkan di SD Impres Paparo. Menurut pandangan Ibu Zaman selaku Kepala Sekolah SD Impres Paparo itu sudah berapa persen Ibu? Ya baik, terima kasih. Kalau menurut pandangan saya keberhasilan Ibu Wari selama meskipun waktunya tidak semaksimal, waktunya hanya berapa minggu lah, tapi puji Tuhan kalau saya lihat sudah memasuki 75%. Iya, ketika Ibu melihat dari awal datang sudah nampak dari kelas ke kelas budaya positifnya untuk anak-anak, baik teman sejawat untuk berbagi, sudah luar biasa. Meskipun yang namanya sempurna ya hanya milik Tuhan, tapi ya Ibu Eka sudah mengimpaskan lah sesuai KHD-nya. Lalu di sini kan pasti ada kekhawatiran Ibu selaku kepala sekolah nih ketika Bu Eka sedang pendidikan guru penggerak, itu kekhawatiran Ibu itu apa? Kalau masalah kekhawatiran saya untuk Ibu Eka mungkin nggak ada kok, masalah ini saja, manage waktunya saja untuk pasiennya yang datang. Itu yang justru saya senang gimana sudah ada info jangan sampai Ibu mati di sini dan seletnya tidak jalan. Itu saja khawatir
kayak waktunya di situ saja, karena kita nggak tahu. Oh iya, kita rencanakan berangkat dari kota, tiba-tiba ada mobil yang rusak apa yang masalah perjalanan itu saja. Oke, lalu hambatan apa yang Ibu lihat dari Bu Eka ketika menerapkan praktek baiknya di sekolah ini? Kalau hambatannya Ibu Eka untuk praktek, mungkin itu saja yang perlu ditambahkan Ibu Eka. Tidak berani mengambil keputusan. Dia cengir-cengir, harus berani loh, jangan pikirkan besok. PR itu ya. Tidak berani mengambil keputusan, bilang oh iya ada masukan dari sini, saya ambil keputusan. Nah, dari awal begitu, khawatir dulu sebelum dia selalu pakai jangan jalani dulu, responnya enggak mungkin sejauh yang kenapa orang bisa atau nggak bisa, harus lo ini punya semangat sendiri untuk ini, iya kekhawatirannya itu mungkin itu saja yang ibu mengambil keputusan berani untuk ini, jangan khawatir ini nanti saya ini kepala kenapa lo suku-suku kamu ada di sini, orang lain harus kamu juga ada di situ. Semangat bahwa ini di sana paling-paling saja, harus saya ada di paling. Saya masih muda kok. Iya. Ya, lalu harapannya Ibu Zaman kepada Bu Eka dari pengibasan ke SD Impres Paparo itu apa harapannya? Harapan saya selaku kepala sekolah berharap setelah Ibu Eka selesai dengan baik, bisa diimbaskan untuk anak-anak murid di SD Impres Paparo, kemudian untuk teman-teman sejawat, terus kadang juga maksudnya untuk saya juga selaku kepala sekolah, karena tidak semua yang ibu terima di KGP itu saya sudah terima, tidak semua. Jadi tetap mungkin saat kombel ya saya sebagai anggota, ibu sebagai pasien, tetap saya ambil dari situ. Jadi bukan hanya untuk anak sekolah, untuk ibu teman sejauh, untuk saya juga ada pengimbasan dari itu yang saya ambil. Lalu harapan dari Bu Eka mengimbaskan untuk SD ini ada nggak harapannya supaya SD ini seperti apa gitu, ada nggak? Kalau harapannya kita tidak muluk-muluk yang harus setinggi ini, harus setinggi ini. Tetap Ibu Eka itu welcome tadi untuk teman-teman, welcome untuk anak-anak. Prioritasnya itu anak-anak dulu, baru kolaborasi dengan teman-teman, dengan kepala sekolah. Mari kita sama-sama untuk kerjasama itu perlu welcome dulu kan untuk itu selanjutnya. Lalu untuk dukungan nih Ibu Zaman selaku kepala sekolah kepada Bu Eka, kira-kira apa saja dukungan, support atau bentuk lain apa? Pertama itu support, yang paling utama itu motivasi dulu lah, untuk regular dulu, CIP, motivasi itu dulu, semangat dulu untuk menjaga hasilnya itu dapat semangat dulu, laksanakan dengan baik, hasilnya kamu akan nikmati bagi kita di SDM. Lalu untuk refleksi nih dari Ibu sendiri, Ibu Zaman selaku kepala sekolah di SD Impres Paparo yang SD-nya itu berada di timur sendiri ya, timurnya Indonesia, dan itu membutuhkan perjalanan darat, udara, laut, jalan kaki gitu ya. Jalan kaki yang kemarin Ibu ceritakan itu sekitar 18 kilo, itu kan suatu perjuangan. Itu refleksi yang bisa Ibu bagikan, praktik baik Ibu, motivasi Ibu pada kami berdua itu apa saja? Refleksinya untuk Ibu Eka dan untuk Ibu Anis, menjalankan sesuatu itu jangan mengeluh dulu. Ya, artinya bahwa tanggung jawabnya itu yang dilaksanakan itu yang resikonya semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Bukan berarti harus berani maju ini, tapi semangatnya dulu yang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Karena segala sesuatu kalau tidak bertanggung Pasti zero kan.
di sini itu perasaannya itu seperti apa, lalu adakah tantangan tertentu di sini, terus hambatannya apa, lalu harapan SD ini itu menurut Ibu itu seperti apa? Kalau tantangannya di SD Negeri Palu itu triple tantangan. Triple, maksudnya ada 3 tantangan gitu. Pertama tentang alam, bahwa dia masyarakatnya, bahwa dia dari pemerintah. Dari alamnya ini kita mau masuk, kita nggak tahu apa yang terjadi hari ini, besok beda lagi yang pintu masuk. Yang itu ya, Iya. Enceng bolong, jalan ditutupi semua. Kita transportasinya mau di sini sewakan gitu. Jadi mau tidak mau saya harus korban dana untuk itu. Kemudian masyarakatnya tidak salah masyarakat sih, tapi karena memang karakternya mereka itu dari awal sudah begitu. Ya saya masuk tantangannya di hambatannya ke sini itu diancam. Tapi maksudnya jangan fokus kepada ancamannya, saya fokusnya untuk menjalankan saya karena mungkin cara penyampaiannya saja dengan dari mereka, mungkin mau kasih tahu bahasa ini tapi karena cara menyampaikan nanti saya pukul ibu, nanti saya pukul ibu, tapi ya oh iya saya di sini dasar hukumnya kuat kalau bahasa seperti itu. Saya tidak terlalu banyak mendengar, sekedar mendengar, tetapi ada warnanya juga loh. Kemudian dari pemerintah dan sudah tahu lokasinya seperti itu. Oh, bagaimana dukung guru-guru yang ada di sini mungkin difasilitasi alat transportasi atau yang mungkin dana yang dibantu selama 1 tahun kan kami tidak ada dana bos. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kami bisa jalan berkat kolaborasi itu juga berkat Ibu juga selaku pemimpin yang bertanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih atas refleksinya sehingga membuat saya termotivasi, membuat saya bangkit juga, membuat Bu Eka makin percaya diri, terus makin kami itu selaku agen of change juga kami akan berusaha sekuat mungkin. Terima kasih untuk refleksi dan motivasinya Ibu Zaman, Bu Eka. Untuk diskusi kita akhiri. Selamat pagi. Terima kasih Bu Ani sudah bertanggung jawab datang di Pekaru, tidak mendengar cerita orang seperti warga di sini. Pak Pali seperti ini, orangnya seperti ini, kita jalan saja dulu. Contohnya ibu-ibu kalau kita mendapat mereka bertahu, hanya perlu mereka pendampingan memang harus didampingi terus. Anak juga terjadi. Terima kasih. Dari Bu Eka yang mau disampaikan? Iya, pertama-tama Bu Eka terima kasih Ibu sudah bisa sampai di sini meskipun awalnya saya bilang mau dititip. Iya. itu saya juga dulu kayak Bingung juga ya. bisa bagaimana saya mengajar itu terus nanti mau Imbaskannya bagaimana menceritakan? Iya, baru saya harus di distrik. Nah untuk awalnya saya sudah pas dalam mungkin memang sudah harus begitu, tapi pas dihubungi mungkin bisa tidak sampai di sana kan sekolah kita di sana. Iya. Jadi sudah Bu ceritanya begini dulu. Ya sudah begini sudah saya ulang hubungi Pak Iyo. Jadi Pak Iyo bilang oh iya Bu Anissa saja itu kan semua tergantung pasti. Sudah makanya saya ulang. Dan terima kasih sudah sampai di sini. Salah satu kebanggaan kami juga kalau dikunjungi ke sini. Iya, karena kami jarang-jarang untuk mendapat kunjungan seperti itu. Jadi terima kasih Ibu sudah sampai di sini dan yang untuk kepala sekolah terima kasih segala bentuk supportnya dan memahami segala kekurangan saya dan selalu dinasehati dan iya banyak hal yang saya biasa pelajari dari Ibu, dari cara Ibu berkata, dari caranya menyampaikan masukan itu secara gak susah. Oh iya yang begini ya. Jadi terima
sempat saya tidak terima, dia bilang mau dititip di enggak Bu, kalau ibu dititip ibu tidak imbaskan ke kami loh, ibu diimbaskan ke sana. Enggak berarti saya memang berarti CGT tidak jalan semaksimal mungkin kalau ibu dititip. Saya memang karena tidak sampai sini. Apa yang ibu di sini imbaskan ke orang lain, berarti kan nggak connect dong. Memang itu diskusi itu panjang sekali. Sudah tersampaikan secara tidak ini bahwa dengan adanya Ibu Anis, ternyata paparu seperti ini, itu yang saya sampaikan ke guru. Jangan, bila kami di pedalaman tidak bisa ditinggalkan kompetensi. Salah satu keunggulan kalau di paparu guru semua harus meningkatkan kompetensi. Saya tidak terima ketika